Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang media tiga dimensi. Ya, sebelum kita diskusi lebih lanjut, mari kita awali dengan baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, materi hari ini adalah tentang media tiga dimensi. Ya, untuk mengawali tentang media tiga dimensi, kita cermati dulu pengertian dari media tiga dimensi itu sendiri ya. Nah, yang pertama adalah media tiga dimensi adalah sekelompok media yang penyajiannya secara visual tiga dimensi. Sekelompok media berarti di sini adalah medianya secara berkelompok atau lebih dari satu ya, karena sekelompok. Kalau media berarti medianya nanti ada beberapa media yang saling terkait gitu ya. Yang penyajiannya secara visual tiga dimensi, berarti ketika dilihat secara visual ya, itu bisa dinikmati dari ketiga arah ya, tiga dimensi. Dari depan belakang, dari atas bawah, dari samping kanan kiri. Nah, itu bisa dicermati semua secara terlihat dan secara penggunaannya ya. Kemudian yang kedua, kelompok media yang terwujud sebagai benda asli dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Jadi media tiga dimensi nanti dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah benda asli atau yang ya emang aslinya seperti itu bendanya, kemudian digunakan dalam pembelajaran, atau juga bisa dengan menggunakan benda tiruannya atau replikanya atau KW-nya gitu. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam media tiga dimensi, benda asli atau benda tiruannya. Nah, benda asli yang dapat dibawa langsung ke kelas atau siswa diarahkan langsung di mana benda asli itu berada. Ya, kalau menggunakan benda asli sebagai media pembelajaran, media tiga dimensi, berarti media tersebut nanti langsung diadakan di kelas kalau memang memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, berarti siswanya yang diarahkan, diajak ke tempat benda tersebut berada. Ya, contohnya adalah ketika guru ingin mengajarkan dengan menggunakan media sepeda, misalkan seperti itu. Nah, kalau sepedanya bisa dibawa ke kelas, ya berarti sepedanya yang dibawa oleh guru ke kelas. Akan tetapi kalau mungkin kelasnya ada di lantai atas dan sebagainya sehingga tidak memungkinkan sepedanya dibawa, berarti siswanya yang diarahkan ke tempat parkir seperti itu. Itu kalau menggunakan benda asli. Kemudian apabila benda aslinya tidak memungkinkan dihadapkan langsung, maka dapat menggunakan benda tiruannya. Nah, apabila benda tadi kalau kita ingin menggunakan benda langsung kok tidak bisa, misalkan kalau ingin belajar tentang sepeda kok nggak punya sepeda atau sulit mengadakannya, nah bisa menggunakan replikanya, bisa menggunakan tiruannya. Salah satunya bisa menggunakan mainan yang berbentuk sepeda. Nah, itu adalah salah satu contoh dari benda tiruan ya, kalau kita belajar ingin menggunakan sepeda itu. Dan masih ada banyak lagi ya media-media yang bisa digunakan, entah itu menggunakan benda nyata atau benda tiruan. Nah, ini adalah tentang media tiga dimensi, bisa dinikmati dari 6 sudut ya, tiga dimensi, dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri secara visual, dan juga bisa berupa benda asli atau benda tiruan. Nah, untuk pembagian dari media tiga dimensi nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alat peraga dan yang kedua adalah permainan. Nah, untuk alat peraga sendiri nanti juga akan dibagi menjadi dua, yaitu benda nyata dan model gitu ya. Jadi ini adalah macamnya media tiga dimensi, alat peraga dan permainan. Kita awali dulu tentang alat peraga ya.
Nah, alat peraga pengertiannya adalah alat peraga terdiri dari dua suku kata ya. Yang pertama adalah alat, kemudian yang kedua adalah raga. Nah, kalau melihat masing-masing pengertian dari alat dan peraga ini, nah, alat adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu, untuk memudahkan manusia atau penggunanya. Nah, itu alat. Nah, kita ingin mencatat menggunakan alat yang namanya pensil. Supaya apa? Supaya memudahkan untuk mencatat informasi atau pelajaran. Gitu ya. Kalau nggak ada pensilnya, ya berarti nanti kita akan kesulitan mau diketik gimana ya, nggak, laptop tidak bawa, HP tidak bawa, lah itu kan kesulitan. Alat yang untuk memudahkan melakukan suatu kegiatan. Kalau raga atau peraga adalah lebih ke bentuk wujudnya atau fisiknya. Jadi alatnya itu berupa fisik yang bisa dinikmati secara langsung ya, alat peraga. Karena kelihatan raganya. Sehingga alat peraga di sini secara umum bisa diartikan bahwa alat yang digunakan, alat peraga adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia yang dimana benda tersebut terwujud seperti itu ya. Nah, kata peraga yang artinya juga meragakan. Peraga adalah memperagakan ya, atau juga membuat raga, atau istilahnya itu yang membuat dari abstrak menjadi nyata gitu ya, membuat raga, atau juga bentuk fisiknya dari suatu arti atau pengertian yang dijelaskan. Ini ya, berarti bisa berupa artinya meragakan, raga, atau juga fisik atau kelihatan ya. Kalau fisik atau casing itu kan pasti terlihat ya, itu namanya adalah raganya atau luarnya gitu ya, yang bisa diamati secara langsung. Bentuk fisik itu dapat berbentuk benda nyata atau benda tiruan dalam bentuk model. Nah, bentuk fisiknya tadi bisa berupa benda tiruan atau juga bisa benda nyatanya. Ya, ini saya contohkan, ada gambar buah ya, di situ ada gambar buah jeruk. Nah, di situ kalau secara gambar ini kan kita tidak bisa menebak ini gambar dari buah asli atau ini adalah gambar dari buah-buahan ya, buah-buahan. Maksudnya adalah bukan buah beneran gitulah ya. Nah, ini asli apa palsu lah buahnya. Dari segi tampilan kok mirip. Nah, ini nih namanya alat peraga. Bentuk fisiknya sama karena kita ingin belajar tentang buah-buahan, maka bisa menggunakan benda ini, entah itu buah beneran atau buah tiruan yang terbuat dari kayu atau plastik dan sejenisnya. Itu ya, karena yang kita pelajari adalah fisiknya atau bentuk luarnya atau bentuk yang terlihat seperti itu. Nah, ini pengertian mengenai alat peraga. Nah, alat peraga dari pembuatan dan penggunaannya, yang pertama adalah alat peraga yang complicated atau yang rumit. Nah, alat peraga ada yang dikatakan rumit atau sulit ya. Kenapa dikatakan sulit? Ya, karena dalam penggunaan alat peraga tersebut kita memerlukan listrik dan proyektor salah satunya. Nah, kalau kita membutuhkan alat yang lain lagi untuk bisa menggunakan alat peraga tersebut, berarti bisa dikatakan alat peraga tersebut adalah alat peraga yang rumit gitu ya. Contohnya adalah film, slide dan sebagainya. Nah, itu kan kita membutuhkan listrik, membutuhkan proyektor, membutuhkan laptop dan sebagainya supaya kita bisa menampilkan suatu kinerja dari suatu benda itu ya. Di dalam film sudah ada materinya, dalam slide ada materinya, tapi kita tidak bisa langsung menggunakannya. Harus menggunakan alat lain yaitu listrik atau proyektor baru bisa menampilkan. Nah, ini termasuk alat peraga yang rumit gitu ya. Nah, yang kedua adalah alat peraga yang sederhana. Sederhana, kata sederhana karena mudah dibuat sendiri atau bisa dibuat sendiri, kemudian bahan-bahannya itu mudah diperoleh di tempat sekitar. Nah, itu dinamakan alat peraga yang sederhana. Contohnya apa?
Misal kalau kita ingin membuat alat peraga dari bambu, dari karton, dari kertas, dari koran dan sebagainya, itu kan alat-alat yang mudah diperoleh dari atau di lingkungan sekitar kita. Kemudian kita desain, kemudian kita buat menjadi suatu alat peraga. Nah, itu termasuk alat peraga yang sederhana karena bisa dibuat sendiri dan juga bahannya bisa dijumpai di lingkungan sekitar kita. Nah, misal alat-alatnya kalau dari rumah tangga itu kita bisa menggunakan buah-buahan, sayur-sayuran atau juga tumbuh-tumbuhan. Entah ini adalah buah, sayur dan tumbuhan asli apa tidak, ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran sebagai alat peraga. Mungkin ada yang di ruang tamunya ada pajangan buah-buahan, itu bisa digunakan dalam pembelajaran dan masuk alat peraga gitu ya. Kemudian kalau di kantor atau di sekolah, nah bisa menggunakan papan tulis, buku cerita bergambar, bangun ruang, boneka, globe. Nah, itu termasuk alat peraga. Nah, papan tulis di sini kenapa menjadi alat peraga? Ya, karena alat peraga di sini atau papan tulis tersebut nanti bisa kita gunakan, salah satunya adalah untuk pembelajaran materi bangun datar. Nah, itu kan nanti berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, sehingga nyata memang salah satu contoh dari bangun datar persegi panjang adalah papan tulis. Nah, papan tulisnya yang mana? Nah, yang ada di kelas. Nah, papan tulis bisa menjadi alat peraga, termasuk benda asli karena di kelas memang ada gitu ya. Oke. Kemudian kalau di masyarakat misalnya ada poster, ada spanduk, itu juga termasuk alat peraga ya. Nanti dalam poster, dalam spanduknya nanti ada urutan-urutan untuk melakukan sesuatu. Misal kalau tentang pemilu lah ya, di situ nanti ada posternya cara memilih, kemudian cara menyampaikan aspirasinya dan sebagainya, nanti ada di posternya. Nah, itu bisa menjadi alat peraga. Oke. Kemudian prinsip penggunaan dari alat peraga. Nah, yang pertama adalah untuk menggunakan alat peraga kita harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di dalam alat peraga tersebut. Yang pertama adalah menentukan jenis alat peraga yang sesuai. Ya, seperti media-media yang kemarin kita bahas itu, ketika kita ingin memilih media itu memang harus milih media yang sesuai. Karena alat peraga di sini juga termasuk media, maka kita ketika milihnya juga harus yang sesuai gitu ya. Kalau bisa media yang digunakan itu adalah benar-benar nanti bisa membantu untuk menjelaskan materi yang akan diberikan kepada siswa. Harus sesuai, harus benar-benar dipikirkan ini. Kemudian memperhitungkan subjek dengan tepat. Nah, dan kita melihat siswanya. Kemudian memperhitungkan kalau menggunakan alat ini, benda ini nanti di kelasnya seperti apa. Nah, itu harus kita kalkulasikan supaya nanti kita bisa memprediksi di kelas nanti siswanya mau ngapain saja, sehingga nanti informasi yang harusnya disampaikan nanti benar-benar bisa tersampaikan kepada siswa itu ya. Memperhitungkan subjeknya, kemudian menyajikan alat peraga dengan tepat. Nah, ini kalau memang sudah membawa alat peraga tersebut dalam kelas untuk belajar, nah ini harus diperhatikan cara penggunaannya. Jangan sampai ketika menggunakan alat peraga nanti waktunya habis untuk menggunakan alat peraga tersebut sehingga materinya belum sampai ke materi intinya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai nanti alat yang disiapkan atau yang akan digunakan malah mempersulit gurunya dalam menyampaikan informasi. Nah, ini jangan sampai ya. Nah, sehingga ketika penggunaan media untuk pembelajaran itu harus tepat perhitungannya seperti itu. Nah, itu adalah alat peraga secara garis besarnya. Kemudian sekarang adalah mengenai jenis-jenis dari alat peraga. Ya, tadi jenisnya alat peraga ada dua, yaitu benda nyata dan model. Oke, kita ke benda nyata terlebih dahulu. Pengertiannya adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau asli tanpa perubahan. Ya pasti ya, kalau benda nyata ya apa adanya atau asli tanpa perubahan. Kemudian contohnya benda nyata ya, ini saya gambarkan seperti uang ya. Nah, kalau kita
ingin menggunakan benda nyata, berarti kita menggunakan uang tersebut untuk pembelajarannya. Tapi ya mungkin nggak pakai yang 100 ribuan atau 50 ribuan, ya mungkin pakai yang 5 ribuan, 2 ribuan, atau yang koin itu ya kalau untuk pembelajaran. Kalau uangnya besar ya tapi boleh juga. Sampai apa adanya, tanpa kita tambahi apa di uangnya, enggak ya asli uangnya ya. Kalau 100 ribu ya 100 ribu, 1000 ya 1000, seperti itu. Kemudian pemanfaatannya akan membantu siswa lebih aktif dalam mengamati, menangani, memanipulasi, dan mendiskusikan. Kenapa lebih aktif? Ya karena medianya adalah sudah sering dijumpai, maka siswanya tersebut kemungkinan sudah familiar dengan benda tadi, sehingga untuk penggunaannya tinggal mengikuti instruksi dari gurunya. Karena uang kan biasanya untuk jual beli, nah itu kan berarti sudah nanti pasti berhubungan dengan itu ya kalau menggunakan media uang seperti itu. Nanti untuk mengamatinya kan lebih mudah karena bendanya ada di lingkungan sekitar. Kemudian menanganinya juga menggunakannya, kemudian dimanipulasi ya nanti juga bisa, dan untuk didiskusikan oleh teman-teman di kelasnya, dan menjadi alat untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk menggunakan sumber-sumber belajar yang serupa. Maksudnya apa di sini? Ya misal kalau di kelas kita nanti guru menyiapkan uang yang seperti dalam pecahan ini, karena kan lengkap ya, guru sebelumnya sudah menyiapkan dari awal, itu menyiapkan dari uang 1000-an sampai 100 ribu. Nah, ketika belajar di rumah kok siswa ingin menggunakan media yang sama, tapi ternyata nggak punya uang 100 ribu misalkan, nah itu bisa menggunakan benda yang lain, menggunakan sumber belajar yang serupa gitu ya. Ya nggak masalah ya, berarti nanti dimodifikasi soalnya atau materi pembelajarannya. Jadi tetap bisa menggunakan uang kertas tapi nominalnya yang berbeda. Atau juga bisa menggunakan makanan ya, ini makanan apa adanya ya, biasanya mungkin juga untuk ke arah ke jual beli gitu ya. Harga satu buahnya berapa, nanti kalau beli sekian nanti harganya berapa, itu kan bisa langsung menggunakan makanan tersebut. Bisa disampaikan atau dibawa ke kelas, nanti endingnya nanti bisa makan-makan gitulah ya. Nah ini benda nyata yang bisa digunakan dalam pembelajaran itu ya. Nah, penggunaan media benda nyata ini manfaatnya adalah agar peserta didik terhindar dari gejala verbalisme. Ya, gejala verbalisme ini bisa terjadi pada siswa kalau hanya mendengarkan saja instruksi dari gurunya, mendengarkan secara ceramah saja. Antara yang disampaikan oleh guru dengan makna yang ditangkap oleh siswa nanti mungkin ada yang berbeda. Nah, ini adalah gejala verbalisme. Antara kata-kata yang disampaikan oleh guru itu tidak dipahami maknanya, atau berbeda maknanya dengan pemahaman yang diperoleh oleh siswanya. Berarti si guru maknanya A, lah si siswa maknanya B. Nah, ini namanya gejala verbalisme. Nah, untuk menghindari hal tersebut, guru bisa menggunakan media pembelajaran. Salah satunya adalah media benda nyata, seperti itu. Nah, jenis yang kedua tentang alat peraga adalah tentang model ya. Dari pengertiannya, model itu diturunkan dari bahasa Latin, yaitu mold, artinya cetakan, atau juga pattern, artinya pola. Ya, cetakan maksudnya adalah karena model, berarti kita harus menyiapkan desainnya dulu, kemudian cetakannya dulu, kemudian kita membuat benda yang serupa atau yang mirip dengan benda aslinya. Atau pattern juga bisa pola ya, berarti kita membuat pola-pola tertentu supaya memang mirip dengan benda aslinya. Kemudian model juga termasuk representasi dari suatu objek, benda, atau ide dalam bentuk yang disederhanakan. Dari objek misal katakanlah kita belajar tentang bumi, nah kemudian kita membuatnya
dalam bentuk globe itu kan pasti objek yang lebih sederhana ya, yang besarnya segini besar, tapi kemudian dibuat globe yang biasanya seukuran bola itu ya. Benda atau ide dalam bentuk yang disederhanakan. Kenapa? Nanti fokusnya adalah hanya di bagian-bagian tertentu saja dalam model tersebut, sehingga kalau menggunakan benda aslinya nanti mungkin tidak bisa digunakan ya. Kita contohnya ketika kita belajar tentang bumi, kalau kita menggunakan benda aslinya, kita nggak tahu posisi benua Amerika, benua Afrika dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan bumi tiruan atau globe, kita bisa melihat posisi benua Amerika di sini, benua Eropa di sini dan sebagainya. Itu ya, berarti karena ada penekanan di bagian tertentu. Tiruan dari suatu benda ya tadi bisa juga sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. Berarti memang ketika menggunakan model dari benda nyata yang akan dipelajari itu adalah hanya ada di penekanan di bagian-bagian tertentu saja yang di situ akan kita gali informasi lebih lanjut. Ya, contohnya ketika kita menggunakan buah jeruk untuk media. Nah, materi pembelajarannya ini tentang apa? Tentang bentuk atau tentang bagian-bagiannya atau tentang kulitnya saja atau bijinya. Nah, itu kita harus tahu dulu yang bagian mana yang akan kita pelajari bersama. Kalau hanya bentuknya saja berarti kita membuat bentuknya bunder, bulat, kemudian kita bentuk serupa dengan buah jeruk, katakan seperti itu. Nah, itu berarti bagiannya yang terpentingkan adalah bentuknya, atau ada bagian-bagian tertentu saja yang nanti akan digali lebih lanjut informasi yang ada di dalamnya. Jadi tidak keseluruhan. Kalau jeruk yang asli itu ada airnya, ada manisnya, ketika membuat modelnya ya nggak perlu seperti itu. Ya, karena pelajarannya tidak sampai ke seperti air, rasa dan sebagainya, hanya dalam bentuknya saja gitu ya. Beda lagi kalau kita belajar tentang rasa buah. Nah, kalau nggak bisa menghadirkan jeruk secara langsung, berarti ya kita bisa menggunakan alat yang lain gitu ya. Tapi ya bukan jeruk tiruan dari kayu itu ya, bisa menggunakan jus jeruk yang bisa kita peroleh di toko-toko, itu juga bisa. Ya, yang penting kita perhatikan informasi apa yang akan dipelajari. Nah, kemudian dari situ menjadi titik tekan pada model yang akan kita gunakan. Nah, untuk model di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah model padat atau solid model ya. Dari namanya saja berarti termasuk benda keras gitu ya, atau yang kaku. Nah, model padat adalah model yang memperlihatkan bagian permukaan luar dari objek dan menyembunyikan bagian yang tidak masuk dalam objek pembahasan. Nah, berarti model padat adalah model yang diperlihatkan bagian luarnya saja. Karena apa? Karena bagian tersebut adalah yang akan dipelajari, sehingga yang di dalamnya itu tidak sampai dimodelkan lebih lanjut. Contohnya adalah globe ini ya. Berarti kita hanya akan mempelajari tentang posisi benua, melihat negara, ibu kota dan sebagainya, maka kita yang terpenting bentuk luarnya ini, mengetahui posisi negara Brazil, negara Amerika dan sebagainya, itu saja. Untuk bagian-bagian dalamnya seperti tanah, air, kemudian mungkin ada sumber. Nah, di dalam itu kan tidak ada dalamnya bumi. Nah, itu tidak sampai detail seperti itu. Kalau globenya itu dibelah itu nggak ada ya, tanah, kemudian ada airnya nggak ada ya, karena memang fokusnya itu adalah kita belajar mengenai bentuk luarnya saja. Atau juga kita bisa melihat contoh adalah sebuah miniatur sebuah wilayah atau gedung ya. Berarti kan kita bisa melihat dari luarnya saja, oh nanti gedungnya kelihatan seperti ini, oh posisinya di sini. Ya itu saja yang terlihat dari luarnya, karena kita yang menjadi titik tekan yang informasinya adalah di situ, bentuknya dan juga posisinya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan model padat.
Nah, misal di miniatur di situ ada gedung, nanti dibuka ya kemungkinan nggak ada kursi, nggak ada meja gitu ya. Padahal sebenarnya ada kalau di gedung yang nyata. Tapi karena di sini adalah termasuk model yang padat, maka yang diperlihatkan hanya bentuk luarnya saja. Model yang kedua adalah disebut dengan model penampang. Nah, ini sudah mulai menjerumus ke dalam gitu ya, tapi tetap dimodelkan. Nah, model penampang adalah model yang memperlihatkan bagian sebuah objek itu tampak bila bagian permukaan diangkat untuk mengetahui susunan bagian di dalamnya. Nah, kalau misal tadi tentang globe ya, tentang bumi, nah kita ingin menggunakan model penampang, berarti nanti kita tidak menggunakan globe lagi, tapi menggunakan alat yang lain lagi. Contohnya adalah ketika kita ingin mempelajari tentang susunan tanah. Nah, itu berarti kita tidak bisa menggunakan globe-globenya dibelah, ada susunan tanahnya ya. Nah, nggak bisa seperti itu ya, karena memang sudah beda kajiannya. Nah, kalau ingin memperlihatkan benda yang lain, berarti kita menggunakan benda model atau yang lain ya gitu ya. Berarti kalau tentang susunan tanah, berarti kita membuat susunan tanah yang seperti sebenarnya, tanah liat dan pasir, batu dan sebagainya. Nah, itu tadi kalau misal bagian luarnya diangkat gitu ya. Atau juga ketika kita belajar tentang daun ya, itu ada struktur daun, nanti kita ingin melihat bagian stomata dan sebagainya, itu bagian mana? Nah, kita bisa membuat modelnya, bisa membuat dari balok kayu, kemudian kita bentuk bagian-bagiannya sehingga menyerupai bentuk daun yang dibelah gitu ya. Kalau menggunakan mikroskop nanti kira-kira bentuk seperti ini, kemudian diubah ke dalam bentuk kayu yang lebih besar. Itu menggunakan modelnya karena ingin mempelajari bagian yang terdalam dalam suatu model yang terlihat dari luarnya saja tadi itu ya. Kemudian memperjelas objek yang sebenarnya karena bisa diperbesar atau diperkecil ya. Tadi diperbesar karena kemungkinan yang dipelajari adalah kecil, contohnya adalah daun tadi. Ini kan kecil sekali ya. Kemudian diperbesar menggunakan model, atau juga terlalu besar, contohnya adalah di globe atau tanah gitu ya, diperkecil, nanti susunan nanti dipersingkat ya, kedalamannya tidak seperti benda nyatanya tapi dipersingkat, yang penting susunannya sudah berurutan. Kemudian mampu mengganti objek yang sesungguhnya. Jadi kalau dengan model seperti ini itu sudah bisa mengganti objek yang sesungguhnya. Kenapa? Karena sudah mulai memperlihatkan bagian dalamnya. Contohnya apa? Contoh yang lain adalah tentang anatomi makhluk hidup ya. Kalau kita pelajaran IPA mempelajari tentang kerangka, lah kita bisa menggunakan kerangka dari kayu. Itu termasuk model penampang. Kenapa? Karena kulitnya sudah dihilangkan, dagingnya sudah dihilangkan sehingga sudah terlihat tulangnya. Nah, itu bisa menggunakan model penampang untuk pembelajaran. Oke, jenis yang ketiga adalah model kerja. Model kerja di sini adalah model tiruan dari objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek aslinya. Nah, ini hampir mirip dengan model yang padat tadi ya, solid modelnya, karena yang memperlihatkan bagian luarnya saja. Kemudian menunjukkan cara atau mekanisme suatu objek itu berfungsi. Nah, ini sudah lebih ke caranya. Ketika kita sudah mengetahui dari luarnya, kemudian ini untuk apa? Alat ini cara menggunakannya bagaimana? Nah, ini adalah model kerja. Ya, contohnya adalah sirkuit ini ya. Nah, sirkuit ini bagaimana cara menggunakannya? Nah, nanti pasti menggunakan mobil mainan yang dimasukkan ke situ. Ya, bicara mengenai sirkuit, di sini saya ada tontonan menarik dan ini mungkin kalian ada yang sudah pernah melihatnya. Ini tentang satu kisah yang sangat melegenda ya. Insya Allah semuanya sudah tahu tentang kisah ini. Tapi ini adalah nanti diubah menjadi bentuk yang nyata. Yang awalnya dongeng itu ternyata bisa menjadi kenyataan. Nah, ini ya. Nah, ini adalah balapan perlombaan antara kelinci dan kura-kura. Ya, kalau di dongeng itu yang menang adalah kura-kura, walaupun kelinci memiliki kecepatan yang luar biasa. Nah, ini kemudian diuji cobakan
di kehidupan nyata, apakah benar atau hanya dongeng semata itu ya. Ya, ternyata memang yang menang benar-benar si kura-kura. Walaupun kelinci memiliki kecepatan yang luar biasa, tapi ternyata baik di kehidupan nyata maupun di dongeng itu ternyata tetap menang ya kura-kura. Dan apa yang pesan yang bisa diambil? Nah, yang terpenting itu adalah bukan seberapa cepat langkahmu, tapi seberapa konsisten perjuanganmu. Nah, yang paling penting adalah bukan cepatnya, tapi konsisten atau istiqomahnya, seperti itu ya. Oke, nah, di sini kan ada sirkuit tadi ya, ada lintasannya, kemudian untuk cara penggunaannya yang salah satunya untuk tempat balapan seperti itu ya. Contoh yang lain adalah tentang rangkaian listrik ya, ini bisa termasuk model kerja. Nah, ingin mempelajari tentang hubungan yang seri. Nah, bisa untuk mempelajari tentang rangkaian yang paralel. Nah, kita bisa menggunakan model kerja ini gitu ya. Nah, model kerja yang keempat adalah termasuk dinamakan model susun. Model susun terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap atau suatu bagian penting dari objek. Berarti model susun di sini bagiannya lengkap, harus lengkap dulu ya. Kalau sudah lengkap, kemudian memperlihatkan struktur bagian dalam dari suatu benda. Yang kelihatan ya, ada yang berbentuk, kalau di contohnya itu ada yang bentuknya segitiga, segi panjang, ada yang tabung, setengah lingkaran dan sebagainya. Kemudian dapat dilepas atau dipreteli untuk dipelajari satu persatu. Nah, dari bagian tersebut nanti bisa dilepaskan. Setelah dilepas nanti dipelajari perbagiannya. Misal ini, oh persegi panjang itu seperti ini, setengah lingkaran seperti ini, persegi itu seperti ini. Nah, itu pelajari perbagiannya. Kemudian kalau sudah selesai nanti dikembalikan lagi bisa. Ya, contoh lain tentang anatomi tadi ya, kalau kita belajar tentang kerangka nanti bisa dipreteli. Yang pertama adalah misal tengkoraknya itu seperti apa, kemudian tulang tangannya seperti apa, kakinya seperti apa, badannya seperti apa. Nah, dipelajari perbagian. Nah, nanti kemudian dirangkai kembali menjadi satu kesatuan. Dapat diletakkan kembali pada posisi semula jika sudah selesai ya. Tadi ya, kalau sudah selesai kemudian dirapikan, bentuknya sudah rapi lagi. Yang awalnya tadi dipreteli, dilepas-lepas gitu ya, kemudian nanti bisa dikembalikan lagi ke bentuk yang semula. Itu ya. Nah, ini tadi adalah model-model jenis model dari suatu model alat peraga yang ada 4 jenis model. Nah, selanjutnya adalah dari media 3 dimensi adalah suatu permainan. Ya, ternyata permainan ini juga termasuk suatu media untuk pembelajaran. Nah, bagaimana penggunaannya? Nah, kita cermati dulu pengertiannya ya. Permainan adalah suatu kegiatan yang menggembirakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini adalah kegiatan yang menggembirakan. Ya, permainan harus menggembirakan. Permainan harus membuat si pemain menjadi tersenyum. Nah, itu namanya permainan. Kalau dengan bermain kok malah nesu atau nangis dan sebagainya, nggak bahagia, itu berarti bukan permainan. Permainan cirinya adalah menggembirakan. Kemudian berikutnya adalah kalau digunakan untuk media dapat menunjang tercapainya suatu tujuan instruksional. Berarti ketika kita menggunakan atau memainkan permainan tadi itu akan tercapai tujuan tertentu. Kalau belajar pasti ingin mempelajari sesuatu gitu ya dengan permainan, yaitu aspek kognitifnya, afektifnya, dan psikomotornya. Kognitif pasti ada pengetahuan yang akan disampaikan ya dengan menggunakan permainan. Contohnya adalah menggunakan mainan monopoli, kemudian kartu. Nah, itu kan nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan alat tersebut. Afektif adalah terlihat bahagia ya siswanya ketika menggunakan. Dan psikomotorik ada pergerakan dari anggota tubuhnya. Kalau namanya bermain ya pasti bergerak. Kalau nggak bergerak ya berarti sedang tidur gitu ya. Oke.
Nah, game di sini atau permainan berfungsi sebagai yang pertama adalah untuk pemanasan. Nah, pemanasan di sini biasanya kan di awal gitu ya. Nah, pemanasan tidak hanya sebatas pemanasan saja, tapi si guru sudah membuat permainan tersebut didesain yang di dalamnya ada informasi, ya, entah itu informasi materi sebelumnya, materi kemarin, atau sebagai pengantar materi pada hari ini, tapi dibentuk dalam bentuk permainan untuk pemanasan supaya siswanya aktif, supaya semangat, supaya termotivasi. Kemudian penghilang kejenuhan dalam materi yang melelahkan. Nah, ini kalau sudah di pertengahan pembelajaran, biasanya kalau matematika di kelas itu kan ada 3 jam gitu ya, itu kan jenuh ya, mungkin siswanya sampai jenuh, kemudian refreshing. Nah, untuk refreshingnya guru bisa menyiapkan permainan yang di dalamnya sudah ada materi yang sudah disampaikannya tadi. Berarti untuk melepaskan kejenuhan, tapi tetap ada hubungannya dengan materi gitu. Apalagi belajar online seperti ini ya mas, nggak karuan. Nah, ini bisa guru ini bisa menyiapkan materi-materi yang diselipkan dalam video atau media pembelajaran. Kalau ya sekarang ini saya tidak menyelipkan ya, tapi nanti ada saya selipkan permainan-permainan supaya nanti ketika menonton media atau menonton videonya tidak terlalu jenuh. Dan yang ketiga adalah mendukung usaha agar lebih aktif dan memberikan respon. Nah, ini berarti kalau mendukung agar lebih aktif, berarti permainan tersebut memang bagian dari pelajaran yang akan dipelajari. Supaya lebih aktif dan memberikan respon ya. Respon di sini adalah nanti akan dibutuhkan supaya informasi atau pelajaran yang akan disampaikan nanti nyampe ke dalam siswa. Nah, ini adalah permainan. Berarti permainan bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan di tengah, atau juga bisa dilakukan di akhir pembelajaran seperti itu. Ya, demikian tadi materi tentang media 3 dimensi yang di dalamnya sudah kita bahas tentang benda nyata. Di dalam benda nyata, dalam alat peraga ya, alat peraga tadi ada benda nyata dan juga model, dan juga bisa kita gunakan adalah suatu permainan. Nah, di dalamnya sudah kita selipkan informasi-informasi yang akan disampaikan untuk pelajaran. Ya, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup yang tersedia atau disampaikan di kolom komentar ya. Untuk materi saya ajukan sekian, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkah.